dinas, yaitu saya mewakili Tangsel untuk berangkat ke Singapura dan Malaysia. Saya menganggap karena itu satu hal yang keluar negeri, itu baru kali itu saya keluar negeri, saya senang banget dong ya. Tapi sesudah saya pulang dari luar negeri, waktu itu COVID lagi merajalela di Malaysia. Dan saya yakin saya sudah sedia vitamin dan segala macam dengan baik. Nah, waktu pulang ke Jakarta, waktu saya ingat masih itu Maret tanggal 13, tanggal 14. Lalu saya bilang, Maret ini ulang tahun COVID 1 tahun. Itu pas saya pulang dari Malaysia dan dari Malaysia Singapura, itu pas langsung semuanya tutup, down semuanya. Termasuk pembelajaran. Nah, waktu itu saya ngerasa tidak ada masalah, tidak ada apa-apa dengan saya. Dan itu jalan terus sampai bulan April. Kalaupun saya kena COVID, berarti pada waktu saya pulang dari situ saya kena COVID. Tapi saya kenanya bulan April. Dan yang bikin saya sedih waktu itu ada pengetesan rapid di gereja saya, di GBI. Dan saya salah satu orang yang reaktif. Ibu Bapak mau tahu apa yang saya alami? Saya shock dan kaget setengah mati, terutama suami anak saya. Karena kita menganggap itu sesuatu yang menakutkan banget. Akhirnya saya harus menjalani yang namanya karantina. Dan saya takut banget waktu itu adalah lagi rame-ramenya COVID, kalau saya dibawa ke Wisma Atlet. Kebayang saya bagaimana seorang Siska, kepala sekolah, dibawa pergi ke sana. Itu saya malunya setengah mati. Tapi saya percaya Tuhan, pasti Tuhan punya maksud. Saya di karantina 2 minggu dengan sangat ketat, padahal cuma reaktif di rumah, tidak keluar, tidak boleh keluar kamar, jelas semuanya saya harus disterilkan. Semua makanan disiapkan, dari pagi, siang, vitamin saya semua disiapkan. Dan saya waktu itu PCR masih lama, PCR harus menunggu 2 minggu. Padahal kalau kita rapid itu, reaktif itu belum tentu kita COVID. Tapi saya jalankan itu. Dengan air mata tiap hari saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan ini maksudnya apa? Tapi pada waktu saya mendapatkan reaktif itu, 2 harinya saya dapat dari tugas dari dinas, yaitu mewakili Provinsi Banten untuk tugas mengikuti pelajaran portofolio guru TK se-Indonesia 2 minggu, dan itu dilakukan lewat Zoom. Jadi 2 minggu itu saya merasa tidak bosan, karena saya belajar dari pagi sampai malam, karena kita harus absen terus. Dan saya merasa bahwa Tuhan itu, ini loh Tuhan punya maksud. Walaupun dengan setengah mati, setengah sedih, saya pagi. Anak saya tuh kan perawat. Jadi anak saya mengatur semua hidup saya. Jadi saya di karantina benar-benar. Tapi 2 minggu saya jalani dengan benar-benar. Sesudah saya dapat itu, nilai yang keluar hari itu persis saya ingat. 2 minggu sesudah saya ikut, nilai saya keluar, nilai PCR saya juga keluar. Yang bikin saya terharu dan menangis adalah satu, nilai PCR saya, hasil PCR saya adalah negatif. Yang bikin saya menangis sampai luar biasa adalah nilai saya untuk portofolio itu sempurna, 100. Luar biasa kan? Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang kedua saya dapat nilai 80. Jadi kalau menurut mereka itu nilai saya untuk Tangsel itu sudah cukup luar biasa. Saya sedih, tapi saya ngerasakan bahwa itu loh, di balik kesedihan saya yang 2 minggu itu, saya kebayar. Nah, yang kedua, yang saya rasakan adalah, yang terakhir itu adalah, Tuhan memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Artinya itu janji Tuhan. Meskipun sedih dan air mata yang saya terima yang luar biasa, dari suami, dari anak yang mungkin mereka prihatin banget, saya harus minum obat, sampai saya harus minum yang makan yang namanya bawang putih itu saya gigit. Karena kan kalau kena COVID itu harus makan bawang putih. Jadi saya makan bawang putih itu 1 hari nggak tahu berapa biji. Tapi janji Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan. Artinya apa? Itu loh yang saya dapat. Happy endingnya bahwa Tuhan itu tidak memberikan rancangan yang tidak baik. Ya. Nah,
Penghibur saya pada waktu saya sedih dan nangis adalah Mazmur 18 ayat 3. Bunyinya adalah, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Itu yang menghiburkan aku, menghiburkan saya. Kenapa? Tuhan itu pertahanan kita. Tuhan itu penyelamat kita. Tuhan itu rumah kita, tempat kita berlindung. Perisai kita pada waktu kita sedih. Tempat keselamatan kita. Benteng di mana kita harus nggak bisa ke rumah, nggak bisa kemana-mana, yaitu ke Tuhan. Yaitu bentengku. Itu yang saya dapatkan. Nah, apalagi saat ini, COVID ini kan melanda seluruh dunia. Satu hal saya selalu bilang kepada para orang tua murid, bahwa COVID ini juga memberikan teguran yang banyak luar biasa, terutama kepada kita para orang tua murid. Selama ini dunia hanya kenal kerja dan kerja dan kerja dan cari uang. Dan banyak orang tua yang lupa dengan anaknya. Mungkin lupa sama anaknya, lupa sama cucunya. Tapi saya bersyukur dengan adanya COVID ini, semua diputerbalikan. Yang namanya perubahan zaman dulu, orang tua menitipkan anak kepada suster, kepada perawat. Sekarang orang tua harus apa? Harus merawat sendiri anaknya. Karena apa? Karena faktor ekonomi. Orang tua yang dulunya mereka mampu, sekarang dengan adanya COVID, mereka hancur. Tapi mereka tidak hancur semuanya. Mungkin itu teguran. Karena apa? Tuhan mau kita, para orang tua murid, mungkin pada kakek nenek, untuk kita kembali ke pendidikan zaman dulu. Zaman saya masih kecil, mungkin zaman kita sama ya. Kecuali zamannya Pak Adam mungkin agak beda ya. Kenapa? Dulu orang tua mendidik anaknya sendiri. Membesarkan, memasak, semua sendiri. Sekarang enggak. Beli. Semuanya beli. GoFood. Ya. Sekarang karena enggak mampu, masak sendiri. Ya kan? Anak-anak tidak kenal yang namanya sayur. Anak-anak cuma kenal namanya makanan junk food aja. Nugget-nugget semua. Sekarang belajar semuanya. Gara-gara COVID, orang makan sayur semua. Gara-gara COVID, orang yang nggak tahu makan yang apa, balik lagi. Nah, jadi saya rasa COVID ini mendatangkan memang ketidakbaikan kepada kita. Tetapi di balik COVID itu juga mendatangkan kebaikan. Seperti yang saya alami, seperti para orang tua murid yang alami di saat-saat seperti ini. Saya lihat beberapa orang tua murid, saya habis, mereka yang biasanya hidup enak, sekarang mereka harus belajar dari bawah lagi. Hidup dari dasarnya, bagaimana mereka harus mengawali hidup mereka dari mula-mulanya, yang mereka mendidik anaknya mereka dengan hanya kasih sayang daripada pengasuhnya, pembantu, ataupun susternya. Mereka sekarang belajar. Dan sekarang mereka harus mengawali pagi hari untuk mendidik mereka anak-anak, dari belajar pun mereka juga harus mereka mengawali sampai pada akhirnya. Nah, sharing saya hari ini kiranya bisa memberikan kekuatan, dan yang pasti, satu, Tuhan memberikan rancangan yang terbaik buat kita, walaupun sedih, susah, air mata kita berlinang-linang, tapi janji Tuhan adalah, Tuhan tidak pernah memberikan kita rancangan yang tidak baik, tetapi endingnya adalah Tuhan memberikan rancangan yang terbaik. Itu saja, terima kasih, semoga menguatkan kita semua. Amin. Dan saya yakin, tahun ini pasti lebih baik. Tahun ini pasti lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin. Terima kasih, Pak Yon. Terima kasih. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tadi mohon maaf agak kerikotnya, tapi nggak apa-apa. Tadi Bu Siska di awal mengatakan bahwa selama hidup berapa tahun tadi? 52 tahun. 54 ya? 54. Jangan mudah-mudahin ya yang masih muda. Selama 54 tahun tadi, apa Bu Siska waktu di awal mengatakan? Selama 54 tahun hidup, ngalamin apa? Ya, saya punya, maksudnya banyak masalah yang saya hadapi, tapi saya selama hidup itu saya pegang, sejak saya kenal Tuhan, saya pegang yang namanya Yeremia 29 ayat 11. Oke, ya itu dia ya, selama hidup sampai hari ini bahkan sampai seterusnya,
ternyata firman Tuhan Yeremia tadi itu salah satu yang menjadi rema dalam kehidupan Bu Siska. Begitu tadi di awal-awal, kenapa ini sedikit saya ulang, karena tadi kita sempat miss recordnya di awal. Oke, saya persilakan masukan atau komen dari yang lain. Saya persilakan Bro Adam dan yang lain, Pak Oto, Bu Lisa, Bu Farida, Bu Erni. Silakan. Let's go. Ada komen atau kesaksian apa? Nanti terakhir saya minta Pak Oto ya tutup dalam doa ya Pak Oto ya. Oke. Saya silakan Pak Adam. Atau yang lain? Suara saya kedengaran Ya, kan? Oh ya. kedengeran. Ya oke. Saya deh Om Yos. Ya Bu Erni. Benar tadi rancangan-rancangan yang Tuhan beri, walaupun pada awalnya itu sedih, sakit, air mata, darah istilahnya. Tapi pada ujungnya kalau kita tetap fokus pada Tuhan, disitulah kita akan menerima kemenangan. Flashback saya justru benar-benar kenal Tuhan pada saat saya dihantam badai, dan disitulah baru kita ngerti gitu. Kalau kita tetap fokus kalau kita tidak salah mengambil jalan gitu pada saat kita kena badai, justru pegangan kita sama Tuhan itu tambah kuat. Dan pada ujung-ujungnya ya tadi, kebaikanlah yang akan kita terima. Yang penting apapun yang terjadi tetap fokus pada Tuhan. Ya. Amin. Betul. Udah, sip. Terima kasih. Itu poin terakhir ya. Yang penting tetap fokus karena Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat hidup kita. Ada lagi sebelum kita akhiri? Masih ada 9 menit lebih sih. Oke. Bu Lisa, Bu Farida, Bu Tadita dikit. hari ini. Ya, silakan. Ada. Ya, silakan. Ya, kesaksian Bu Siska itu memang manusiawi ya. Kalau manusia sekarang ini kan sudah ketakutan kena COVID. Semua nggak ada lah yang nggak takut. Tapi kembali lagi menyikapinya. Menyikapinya memang nggak ada yang nggak takut gitu. Tapi kalau kita memang percaya kepada kasih Tuhan Yesus, Dia akan tetap memimpin amin. memimpin kita. Gitu. Dia tetap akan memimpin kita. Dan saya nih punya prinsip begini. Saya tetap menjaga protokol keamanan, tetapi kalaupun kata Tuhan Yesus kita mesti meninggal karena COVID, siap, gitu loh. Jadi sebagai kita yang mengaku anak-anak Tuhan, siap dengan apapun yang terjadi dengan kita. Tapi ya itu semuanya kembali lagi, kita nggak boleh menantang Tuhan, kita harus tetap memakai protokol, kemana-mana harus tetap ikuti protokol. Jadi yang dialami Bu Siska itu memang manusiawi, nggak ada manusia yang nggak takut, tetap takut. Tetapi kembali lagi, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, maka semua kita percayakan hidup dan kehidupan kita kepadanya. Itulah sharing dari saya. Amin. Ya, betul sekali Bu Farida, betul sekali ya. Wajar, nggak ada yang kagak takut, nggak ada yang, kalau ada manusia yang mengatakan, wah mana itu COVID dan sebagainya, saya rasa itu ngawur ya. Tapi wajarlah kita sebagai manusia. Tapi firman Tuhan sudah berkata dengan jelas ya bahwa kita fokus pada Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera. Ada lagi? Bu Lisa, cukup ya. Padam, ayo mau komen sedikit? Wow, ini firman-nya luar biasa sekali nih ya pagi hari ini, teman-teman. Karena Yeremia 29 ini kan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Berarti dalam kata lain tuh Tuhan sebenarnya tuh punya blueprint-nya kan. Jadi apapun yang kita rancangkan ya Tuhan sudah punya. Kadang-kadang kan manusia itu kan
dengan hikmatnya sendiri, dengan pikirannya sendiri kan suka melenceng tuh. Tapi sebenarnya Tuhan tuh punya blueprint, tetap kembali ke blueprintnya Tuhan. Tergantung kita itu mau ambil, mau terima atau tidak. Karena kan Tuhan mengasih free will itu kan. Nah, ini bagus banget. Memang pas waktu awal COVID itu banyak sekali orang yang takut. Saya justru pribadi akhirnya mendapat hikmat itu, ya justru ini kita nggak usah takut gitu loh. Ini karena tergantung pola pikir kita. Karena waktu awal-awal COVID, kita banyak masukan pendengaran yang tidak baik, kita melihat berita yang tidak baik, sehingga tuh membuat pikiran kita akhirnya menjadi negatif gitu. Sebenarnya memang ada rencana Tuhan, ada blueprintnya Tuhan ini kan. Sekarang akhirnya banyak orang yang melihat, oh bukannya hanya tidak baik ya, ternyata ada baiknya juga nih COVID ini gitu. Nah itu memang luar biasa sekali. Itu aja sih sharing dari saya. Ya, betul sekali itu ya. Jadi luar biasa loh kalau saya merenung tentang Tuhan dan segala perbuatannya, saudara, makin hari makin kagum dan kita makin merasa kecil di hadapannya. Jadi saya percaya segala hal yang terjadi ini tidak pernah lepas dari pengamatan Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan hidup kita ini dilukis di telapak tangannya dan ada dalam ruang bola matanya. Itu segala sesuatunya ini. Jadi bagus, puji Tuhan, pagi hari ini kita mendapatkan satu spirit, apapun yang kita terima, apapun yang kita alami, semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Yang percaya katakan amin. 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 Kita tidak usah ragu, terus melangkah bersama Tuhan. Ya, waktu kita tinggal sedikit daripada nanti takut ngejepret seperti kemarin. Ya, jadi kita akhiri saja. Nanti kita sambung di hari yang besok. Pak Oto akan sharing. Ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi secara singkat ya. Saya persilakan Pak Oto, kita langsung tutup aja. Silakan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya di Tuhan dan berkumpul pada pagi hari ini. Kita berdoa buat kehidupan kita semuanya. Bapak, kami mengucap syukur hari ini, pagi hari ini, Tuhan sertai kami semuanya, teman-teman kami semuanya, Tuhan Yesus. Kami boleh berkumpul di pagi hari ini, Tuhan Yesus, mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan sepanjang malam hari tadi, sama kehidupan kami senantiasa, Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami boleh sharing tentang Yeremia 29 ayat 11, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengetahui bahwa Tuhan begitu merancangkan rancangan yang begitu indah buat kehidupan kami. Tuhan merencanakan yang terbaik buat kehidupan kami, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami nggak perlu khawatir lagi, kami tidak perlu takut lagi menghadapi kehidupan ini, Tuhan Yesus. Ya percaya Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami, ya percaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Di masa pandemi ini, Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi masalah hidup kami, apapun yang menjadi apa yang harus kami hadapi, Tuhan berikan jalan keluar, berikan kekuatan, berikan pengharapan buat hidup kami semua senantiasa, Tuhan Yesus. Tuhan tilik setiap kehidupan kami masing-masing, teman-teman kami semua, Tuhan Yesus, saudara-saudara kami semua, Tuhan Yesus, tengok kehidupan kami masing-masing, Tuhan Yesus. Apapun di kehidupan kami masing-masing, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar senantiasa, sehingga kami boleh sesuatu yang indah berikan pada hidup kami, Tuhan Yesus. Kami percaya bersamamu, kami senantiasa menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenangnya, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar, menerima sharing firman pada pagi hari ini. Berkati yang membawakannya lipat-lipat kali ganda, Tuhan Yesus. Kehidupannya semuanya, Tuhan Yesus. Tuhan berikan berkat yang luar biasa, Tuhan Yesus. Kepada kami semuanya, Tuhan berikan lipatkan berkat kepada kami semua pada pagi hari ini. Semua Tuhan berikan terbaik pada kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya menutup doa pagi kami hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati hidup kami, menyertai kami, memberikan kami sukacita, damai sejahtera, melampaui segala akal.
Amin. dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 God bless you Teman-teman, all. Bye. teman-teman, mari kita receive Besok ya kita rancangan-rancangan Tuhan pagi hari ini. ya, Amin. Yes, amin, amin. betul sekali. Amin. Hadapi bersama dengan Tuhan karena rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera. Amin. Yes. Mohon maaf Amin, tadi amin. awal sempat kurang tidak kerekod tapi nggak apa-apa, kita natural aja. Pertemuan kita natural aja. Amin. Amin. Oke, Bro Adam, terima kasih. Bye. Terima kasih, bye. Ini udah langsung ngacir ini. Foto, makasih. Besok ya, foto ya, besok ya. Oke. Iya. Selamat berkati, dah. Yuk. Dadah. Dadah.